Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dewi Kairani dengan NIM C0D024008, Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI, Ibu Heriani SEMAK, dan Bapak Lutfi SEMSJ. Baiklah, pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Pajak pertambahan nilai atau PPN sebagai pungutan yang dikenakan pada setiap tahap proses produksi maupun distribusi barang dan jasa. Dalam transaksi sehari-hari, konsumen akhir atau pembeli merupakan pihak yang menanggung beban pajak tersebut. Untuk meningkatkan persaingan bisnis dan memelihara hubungan pelanggan, perusahaan seringkali menerapkan strategi penjualan secara kredit. Kebijakan ini menghasilkan aset berupa piutang usaha, namun di sisi lain memunculkan risiko piutang tak tertagih jika pelanggan mengalami kendala pembayaran dan tentunya dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya yaitu pengertian PPN dan piutang pajak. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas pertambahan nilai pada barang dan jasa selama proses produksi hingga mencapai konsumen akhir. Sistem ini bersifat netral bagi pengusaha kena pajak atau PKP, karena mereka hanya menyetorkan selisih antara PPN keluaran yang dipungut dari pembeli dan PPN masukan yang dibayar saat pembelian. Sementara itu, piutang pajak didefinisikan sebagai hak tagih negara atas pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi seperti bunga atau denda yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Piutang pajak ini muncul sejak pajak menjadi terutang dan diklasifikasikan ke dalam 4 golongan kualitas berdasarkan lama tunggakannya, mulai dari golongan lancar hingga tidak lancar. Selanjutnya, apa itu PPN masukan? PPN masukan merupakan pajak yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh PKP atas perolehan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP, termasuk impor. Pajak ini memegang peranan penting karena dapat dikreditkan untuk mengurangi besarnya PPN keluaran yang harus disetor ke kas negara. Mekanisme pengkreditannya mengharuskan adanya faktur pajak yang lengkap, pengeluaran yang berhubungan langsung dengan usaha, dan dilakukan dalam batas waktu 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Jika PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran, PKP berhak mengajukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya. Selanjutnya yaitu perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih atau bad debt dalam perpajakan Indonesia dapat diakui sebagai biaya pengurangan penghasilan kena pajak atau PKP sepanjang memenuhi syarat tertentu sesuai UU PPH. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah piutang tersebut telah dicatat sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Wajib pajak telah menyerahkan daftar nominatif piutang kepada Direktorat Jenderal Pajak dan adanya bukti nyata bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih. Bukti ini dapat berupa dokumen dari pengadilan negeri, adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan utang, atau telah dipublikasikan di media massa. Selanjutnya,
adalah perlakuan pajak pada persediaan. Dalam perspektif perpajakan, penilaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP wajib menggunakan metode harga perolehan. Wajib pajak diberikan dua pilihan metode secara fiskal, yaitu metode rata-rata atau average cost atau metode FIFO atau first in first out. Jika perusahaan menggunakan metode lain dalam laporan komersialnya, maka diperlukan koreksi fiskal saat penyusun SPT tahunan. Selain itu, persediaan sebagai barang kena pajak akan terutang PPN sebesar 11% saat terjadi penyerahan fisik, perpindahan hak secara yuridis, atau pada saat impor dilakukan. Baiklah, dari materi ini dapat saya simpulkan yaitu seluruh elemen aset lancar seperti PPN, piutang, dan persediaan merupakan satu kesatuan sistem perpajakan yang mengatur alur pendapatan dan kewajiban pajak perusahaan. PPN dipungut oleh PKP melalui mekanisme kredit masukan, namun jika terjadi kegagalan store, maka kewajiban tersebut berubah menjadi piutang pajak negara. Untuk menjaga kepatuhan, perusahaan harus memastikan bahwa penghapusan piutang tak tertagih dan penilaian persediaan dilakukan sesuai dengan ketentuan administratif dan metode yang diakui secara fiskal guna menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak terutang. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.